Pertama-tama, marilah kita melakukan pemujaan terhadap Buddha dengan membaca Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Jadi hari ini tanggal 13 Maret 2021 hari Sabtu di PATVD HPG merayakan 1 tahunnya ya mendiang Pak Hendro. Jadi keluarga Pak Hendro beserta teman sekalian melakukan kebajikan hari ini dengan berdana makan siang ke Biku Sangka yang tinggal di PATVD HPG. Jadi sebagai anumodana kata, Bante ingin memberikan sedikit ceramah singkat ya. Ini agar kebajikannya komplit ya. Tidak hanya melakukan dana, tidak hanya mengambil sila tadi, tapi juga mendengar dhamma ya. Nah hari ini Bante ingin menjelaskan ya, bagaimana kita terlahir di alam yang baik. Disebutnya dasa punya kiryawatu ya, atau kusala kamapada ya, sama sinonimnya. Kusala itu adalah kebajikan, kama itu adalah kama ya, pada itu adalah sebetulnya artinya jalan. Nah jalan kemana? Jalan untuk mendapatkan kehidupan yang baik ya. Kalian tahu menurut Buddhis ya, ada berapa alam kehidupan? Ada berapa alam kehidupan ya? Kita hidup di alam manusia ya, kita hidup di alam manusia. Di bawah kita, bukan di bawah kita ya, di sekitar kita ada hewan, tapi disebut sebagai alam hewan. Terus di sekitar kita juga yang tidak kasat mata ada hantu ya. Terus ada lagi sejenis hantu tapi dia lebih menderita lagi ya. Nah itu disebut asura ya. Itu tinggal di sekitar kita ya, di dunia kita, di bumi ini ya. Tapi tidak kasat mata, hanya hewan yang kasat mata ya. Nah terus di bawah alam manusia, di alam 3 alam ini ya, itu ada alam neraka ya. Nah terus di atas alam manusia ada alam dewa. Ada berapa level alam dewa? Berapa tingkat alam dewa? Ada 6 ya, ada 6 alam dewa ya. Jadi di bawah alam manusia ada hewan, hantu ya, asura, neraka 4. Berarti kita alam ke 5 ya. Di atas kita ada 6 alam dewa. Nah, semakin tinggi alam dewa, dewanya semakin bahagia, semakin sakti, semakin tampan dan cantik ya. Nah di atas alam dewa ada lagi ya. Nah itu disebut alam Brahma. Brahma itu terlahir di sana hanya karena kekuatan samadhi ya, karena kekuatan jhana ya, baru terlahir sebagai Brahma. Nah itu mereka juga ada 26 tingkat ya. 15 dong ya. 15 tambah 6 berapa? 21. Terus kita ada 5. Di atas kita ada 6, berarti 11. Sisanya berapa? 20, berarti ada 20 ya. 20 alam Brahma. Nah, untuk ke alam yang baik ya. Jadi alam yang baik itu di atas alam manusia, alam baik, disebut sebagai alam baik ya. Nah, terus di atas alam manusia, alam dewa, alam Brahma itu disebut alam baik. Nah, bagaimana caranya terlahir ke alam-alam baik ini? Ya, Buddha mengajarkan dasa punya kiryawatu, yang terjemahnya adalah 10 landasan perbuatan baik, ya, atau disebut sebagai kusala kamapatha, yaitu jalan kama baik. Ya. Nah, yang pertama adalah dana. Ya. Apa itu dana? Dana di bank juga
kita ada bilang dana ya, dananya ada berapa, sisa berapa, saldonya berapa ya, tabungan ya. Tapi dana itu dari istilah Pali ya, akar katanya da, artinya adalah memberi ya. Dana adalah sebuah pemberian. Jadi karena memberi ya, ada yang diberi ya. Jadi waktu berdana itu semua jenis pemberian. Jadi artinya adalah melepas kepemilikan ya, kita memberi sesuatu ke orang lain ya. Nah ini setiap kali kita membuat kebajikan ya, itu ada dibagi menjadi 3 periode yang disebut Puba Cetana, Muca Cetana, dan Apara Cetana. Nah, Puba Cetana artinya niat sebelum melakukan kebajikan. Nah, jadi misalnya kalau berdana ya, memberi maksudnya ya, jadi niat sebelum memberi. Misalnya apa? Oh, hari ini mau dana makan ke Beji misalnya ya. Nah, itu Puba Cetana namanya, niat sebelum memberi. Terus Muca Cetana adalah pada saat memberi. Nah, kemudian Apara Cetana adalah setelah memberi. Nah, jadi dijelaskan di Abhidhamma bahwa yang manapun niatnya, apakah sebelum, apakah pada saat, atau sesudahnya, ya, ketiga cetana ini, ketiga niat ini, itu bisa menghasilkan kehidupan yang baik. Tapi kama ini harus sudah selesai dilakukan, ya. Kalau akhirnya terselesaikan, maka kekuatan kama ini cukup kuat untuk menghasilkan sebuah kehidupan, ya, di misalnya kehidupan yang baik. Nah, jadi kalau kita hanya berpikir saja, oh hari ini mau berdana, tapi tidak jadi berdana, ya. Nah, kekuatan kama ini juga, ini adalah pikiran yang baik, ini adalah kama baik, tapi dia tidak cukup kuat untuk menghasilkan kehidupan yang baik, ya. Nah, mungkin setelah terlahir di alam yang baik, nah nanti bisa mensupport kehidupan di sana. Misalnya setelah lahir jadi manusia, cantik atau tampan, atau setelah jadi manusia jadi sehat, panjang umur. Nah itu namanya kama yang pendukung, bukan kama produktif. Ya. Kama produktif itu adalah kama yang bisa melahirkan, membuat kita terlahir kembali. Nah kalau pendukung itu artinya hanya mensupport kama yang sudah berbuat tadi. Jadi kalau sudah jadi manusia, disupport jadi manusia yang sehat, yang panjang umur, dan lain-lain. Nah, jadi kalau cuma di pikiran saja, ya, itu tidak menghasilkan kelahiran kembali. Ya. Nah, jadi kalau kama ini sudah selesai dilakukan, maka baik sebelum, pada saat, dan sesudah, semua niat ini pada saat menjalankannya bisa menghasilkan kelahiran yang baru. Ya. Nah, jadi juga dibagi lagi menjadi hina, majima, dan panita. Hina itu inferior, majima itu menengah, panita itu superior. Ya. Nah, bagaimana kok dana menjadi inferior? Ya? Nah, misalnya diri sendiri itu moralitas tidak baik, gitu ya. Terus yang menerima pemberian kita pun ya tidak baik moralitasnya, ya, kualitas batinnya tidak baik. Nah, dana ini juga tetap sebuah kebajikan, tapi sifatnya inferior. Jadi kekuatan kamanya tidak bermanfaat besar. Nah, terus kalau yang menengah, ya, itu antara kita yang baik atau penerimanya yang baik. Ya. Nah, kalau yang superior, penerimanya moralitas baik, kualitas batin baik. Yang berdana juga memiliki moralitas dan kualitas batin yang baik. Ya. Nah, itu jadi superior, kekuatan kamanya besar, ya, manfaatnya akan besar juga. Nah, tapi ada juga yang bilang bahwa kalau kita niat berdana itu, ya, misalnya dia berdana, saya juga mampu berdana, kan ada juga orang gitu ya. Nah, terus apa? Oh, saya berdana di banyak wihara loh, gitu ya. Atau oh, saya berdana di wihara terkenal loh, ya, supaya dipandang orang jadi apa? Pendonor wihara atau pendonor, sering berdonor, ya, filantropis. Nah, kalau niatnya seperti itu, ya, nah itu disebut hina, ya, atau bukannya hina dalam bahasa Indonesia, tapi inferior, ya, kama baik karena berdana, ya, merupakan kewajiban tapi manfaatnya tidak besar karena niatnya kurang baik.
Nah, kalau yang menengah, niatnya apa? Hanya untuk melakukan kebajikan. Ya, oh orang bilang berdana itu kebajikan, jadi melakukan berdana. Atau bisa juga misalnya berdana itu karena Buddha bilang apa? Oh, dengan berdana kita itu memperoleh kecantikan, terus memperoleh kesehatan, ya, memperoleh kekayaan, ya. Untuk pencapaian-pencapaian duniawi seperti itu kita berdana, nah itu disebut dananya menengah, ya, levelnya menengah. Nah, kalau dana yang superior bagaimana? Niatnya adalah untuk membantu orang, ya. Oh, karena biar dia terlepas dari penderitaan. Oh, biar dia sehat, biar dia panjang umur, kita berdana. Atau misalnya kita berdana itu untuk parami, ngumpulin parami. Kalau yang namanya parami juga adalah kebajikan, ya. Tapi niatnya bukan untuk pencapaian duniawi, tapi untuk terbebas dari siklus lahir dan mati, yaitu nibbana. Ya, itu juga adalah prioritas sang Buddha, ya. Kenapa Buddha mengajarkan Dhamma adalah untuk agar makhluk hidup itu bisa punya kesempatan belajar Dhamma dan berlatih Dhamma agar terbebas dari samsara, ya, siklus lahir dan mati. Nah, ini disebut, ya, kama yang superior. Nah, terus waktu berdana, ya, betapapun berdana, ya, tapi kalau kita berdana sesuai saddha, ya, nah itu juga. Jadi tergantung kualitas batinnya, ya, kama itu bisa dibagi menjadi 3 lagi, yaitu hina, majjhima, dan panita, ya. Misalnya karena kualitas batinnya, biasanya di Abhidhamma, di Padhana khususnya itu ada jelaskan canda, wirya, cita, vimamsa. Nah, ya, jadi pada saat berdana itu karena apa? Karena keyakinan. Kalau keyakinannya besar, ya, terus karena usaha untuk berdananya besar, terus karena pikiran untuk berdananya besar, ya, terus kebijaksanaan pada saat berdana itu besar, maka ini kama menjadi superior. Ya, tapi kalau kualitas batin seperti keyakinan, usaha, ya, niatnya kurang besar, itu kebijaksanaan tidak besar, itu jadinya menengah atau jadi inferior. Gitu, ya. Nah, ini adalah jenis-jenis dana, ya. Nah, kemudian ini adalah 1 jenis kebajikan, ya. Kebajikan yang pertama apa? Pemberian dana, ya. Nah, dana bisa diberikan tidak hanya kepada biku, ya, bisa juga di orang-orang yang membutuhkan, ya. Jadi siapapun yang menerima, ada yang mau menerima dana, ya, itu disebut kebajikan, ya. Nah, kemudian kebajikan jenis yang kedua adalah sila, ya. Nah, sila. Ada yang disebut sebagai nicca sila, ya. Nicca artinya permanen, ya. Nah, kalau untuk umat awam yang disebut sebagai sila permanen, sila itu adalah moralitas, ya. Sila permanen itu adalah apa? Pancasila. Pancasila bukan permanen untuk umat Buddhis saja, ya. Sebetulnya, ya, ini adalah norma masyarakat, etika sosial, ya. Kenapa? Kalau kita merenungkannya, isi dari Pancasila itu apa? Menghindari diri dari pembunuhan. Yang kedua, pencurian, mengambil sesuatu yang tidak diberikan. Ya. Ketiga, tindakan asusila, ya, ini artinya tidak setia sama pasangannya. Yang keempat, berbohong, ya. Yang kelima, minuman keras. Ya, jangan saling melihat, ya. Ada yang tersinggung. Jadi kalau pembunuhan jelas-jelas kan yang dibunuh dirugikan, ya, nggak menderita, ya, nggak. Kalau mencuri juga yang diambil barangnya rugi, ya. Nah, jadi ini 5 hal ini kalau dilanggar, ya. Nah, yang kecuali yang kelima, ya. Kecuali yang kelima ini juga disebut sebagai apa? Basis dari kelalaian, ya, basis dari kelalaian. Jadi kalau orang itu mabuk misalnya, ya, tapi cuma mengunci diri di kamar, ya, nah dia nggak banyak, tidak bisa melukai orang lain, tidak bisa membuat orang lain menderita, ya, diri sendiri menderita, besoknya sakit kepala, ya. Nah, jadi ini, ya, tidak bisa bilang dia melanggar sila, tapi kama ini
kama buruk tapi tidak cukup kuat untuk menghasilkan kelahiran yang buruk, ya, tidak cukup kuat. Nah, kecuali dia mabuk. Tapi kalau orang mabuk, ya, itu dia berpotensi lalai. Lalai dalam arti apa? Yang tadinya tidak berani membunuh jadi berani membunuh, ya. Yang tadinya tidak berani mencuri jadi mencuri, kayak gitu. Nah, itu sebabnya Buddha bilang apa? Ini dimasukkan ke sila kelima karena berbahaya, ya, sebagai basis dari kelalaian, ya. 4 yang atas dia bisa langgar, yang tadinya tidak berani sekarang jadi berani melanggar. Nah, itu. Jadi 5 hal ini, ya, kalau merugikan orang lain, maka dia bisa membuat kelahiran di alam yang menderita. Itu sebabnya, ya, ini disebut nicca sila, ya. Kalau dilakukan merugikan dua pihak. Kalau tidak dilakukan, ya, kalau dijalankan, ya, 5 sila ini akan mendapatkan manfaat kebajikan, ya. Kalau tidak dijalankan, itu akan merugikan banyak pihak. Nah, oleh sebab itu ini disebut sebagai nicca sila atau sila yang permanen, ya. Nah, ini, ya, pada saat umat mengambil Pancasila, ya, jadi mereka biasanya ambil apa dulu? 3 perlindungan, ya, tisaran. Nah, kalau samanera, ya, samanera itu adalah biku muda, ya, calon biku, ya. Samanera kalau mengambil tisarana saja sebetulnya sudah jadi samanera. Tidak perlu mengambil 10 sila, sudah otomatis dia 10 sila itu sudah satu paket, ya. Nah, kenapa lalu biasanya samanera ambil 10 sila? Itu karena biar mereka ingat setiap silanya, ya. Nah, itu. Tapi sebetulnya enggak ambil nggak apa-apa. Nah, tapi kalau umat awam perlu ambil. Jadi ada 2 cara mengambil Pancasila, ya. Mereka bilang Pancasika Padang Samadhiyami. Nah, jadi mereka bilang apa? 5 sila saya akan berusaha jalankan. Nah, kalau mereka ambil sila dengan cara yang demikian, ya, kalau mereka melanggar 1 saja, itu semuanya rusak, ya. Jadi waktu ambil pun harus ambil 5-5-nya lagi, kayak gitu, ya. Nah, tapi yang biasanya kita kasih apa? 1 persatu. Panatipata Weramani Sikapana Samadhiyami, ya, Adinadana Weramani Sikapana Samadhiyami, kayak itu. Nah, ini 1 persatu. Jadi dia bilang, ya, saya bertekad melatih diri untuk begini bla bla bla. Tapi 1 persatu. Jadi kalau 1 rusak, ya, misalnya Suramiraya, ya. Kalau Suramiraya aja berarti masih 4 dong silanya, ya. Nah, kalau mau ambil lagi, ambil 1 yang ini aja. Itu bisa, ya. Nah, itu Pancasila, ada 2 cara mengambilnya, ya. Nah, itu. Nah, sila juga untuk umat awam, ya, di hari Uposatha, ya, Buddha menganjurkan juga mengambil apa? 8 sila, ya. Nah, bisa sampai 10 sila boleh ambil, ya. Nah, 8 sila. Kalian tahu 8 sila tambahan apa? Wikala Bojana. Jadi setelah tengah hari, ya, tidak makan lagi, ya. Jus boleh tapi disaring, ya. Harus cair. Nah, kemudian tidak dengan musik, tidak dandan, ya, tidak pakai wewangian, tidak bersolek, ya, terus perhiasan, ya, nggak pakai, ya. Nah, terus di hari itu aja, ya, di hari ambil sila aja, bukan seterusnya, ya. Nah, terus yang ke-8 adalah menghindari duduk atau tidur di tempat yang mewah, gitu, ya. Karena apa? Duduk atau berbaring di tempat yang mewah itu bisa menimbulkan pikiran-pikiran untuk menikmati kesenangan indera, ya. Jadi ini adalah latihan yang lebih tinggi. Meskipun 3 ini, ya, tidak dijalankan, ya, tidak merugikan orang lain. Ini adalah latihan untuk diri sendiri, ya. Nah, oleh sebab itu bukan nicca sila, ya, bukan permanen. Yang permanen hanya 5 sila aja, ya. Nah, ini harus dijalankan. Kalau nggak dijalankan, rugi, diri sendiri rugi, orang lain juga dirugikan, ya. Nah, 8 sila, atau kalau mau 10 sila tinggal tambah 1. Hari itu tidak memegang duit, ya. Tidak pegang duit, apa? Duit, ya. Emas, perak tidak pegang, ya. Nah, yang tadinya hanya tidak pakai, ya, sekarang pegang pun tidak, ya. Termasuk duit, kredit card, ya. Nah, zaman sekarang mungkin apalagi, ya, dan lain-lainnya, ya, yang bisa buat belanja itu, ya. Nah, oke.
Ini sila. Nah, sila juga adalah kebajikan. Sama ya, sila juga tergantung niatnya. Ngapain ngambil sila? Oh, biar terlihat keren. Kayak gitu ya. Atau kalau ditanya, oh, upasana sila jalan nggak? Jalanin dong, gitu kan ya. Nah, itu niatnya kurang baik. Nah, kalau buat jadi dewa, ya, biar jadi manusia lagi, atau buat jadi terlahir di alam yang baik, nah itu ya berarti menengah. Nah, kalau untuk ngumpulin parami, ya, untuk latihan batin, ya, untuk menjadi contoh, biar anak, istri, ya, suami itu jadi mau berlatih, ya, melatih batinnya, nah itu adalah superior, ya. Jadi semua kebajikan ini ada 3 level, ya, hina, majjhima, dan panita. Nah, ini kebajikan yang kedua. Kebajikan yang ketiga apa? Bhavana. Nah, kenapa disebut sila? Ya, itu juga dijelaskan bahwa karena dia hanya bisa mengendalikan apa? Ucapan dan perbuatan. Ya. Nah, waktu kita menjalankan sila, semakin kita berusaha menjalankan sila, semakin kita sadar sebetulnya masih tidak cukup, gitu ya. Meskipun kita bisa mengendalikan perbuatan dari tingkah laku dan ucapan, ya, pikiran ini masih jahat. Ya, misalnya karena mengambil sila, ya, tidak membunuh, ya, kita digigit nyamuk, boleh tidak pukul? Mikir dulu. Nggak boleh, ya, karena tidak boleh membunuh, ya, kecoa, semut, ya, tikus, ya, nyamuk, sama, ya. Jangan lihat sana sini, ya, lihat depan aja. Jadi kalau ada nyamuk gigit, ya, kita kan nggak boleh tepok nih, nggak boleh bunuh, ya. Nah, itu sila. Artinya apa? Ada kesempatan untuk membunuh, tapi kita mengendalikan diri, kita menarik diri. Oh, nggak boleh saya jalanin sila, gitu ya. Nah, tapi niat untuk membunuh, kesel banget, ya, gondok, ya, benci, itu masih ada, gitu ya. Nah, semakin kita latih sila, biasanya adalah kita semakin sadar bahwa meskipun kita mengendalikan ucapan dan perbuatan, tapi pikiran kita masih belum terkendali. Nah, untuk bisa mengendalikan pikiran, ya, Buddha mengajarkan kebajikan yang ketiga disebut sebagai bhavana. Ya. Nah, bhavana ini adalah banyak orang terjemahkan sebagai meditasi, tapi sebetulnya dijelaskan bahwa apa itu bhavana, ya, sebetulnya bhaveti upadeti, ya, wadhiti bhavana. Jadi yang belum ada muncul, ya. Yang sudah muncul dikembangkan, tentu yang baik, ya, bukan yang jahat, ya, karena kebajikan judulnya, ya. Nah, jadi kebajikan yang belum muncul dimunculkan, yang sudah muncul dikembangkan. Nah, itu disebut bhavana. Ya, semua hal, nggak cuma duduk meditasi, bukan, ya. Tapi misalnya apa? Metta, ya, mengembangkan metta, tidak berucap kasar sama orang lain. Karena apa? Takut orang lain sakit hati, ya. Nah, itu biar orang bahagia, biar orang tidak menderita, kita mengendalikan ucapan kita. Nah, itu juga metta, ya, pikiran kita kendalikan pikiran kita. Tidak boleh berucap kasar seperti itu. Nah, terus kalau malas, ya, harus, tak boleh malas, harus berusaha ulet kayak gitu, ya. Nah, kayak begitu. Nah, jadi itu kualitas-kualitas batin, ya. Nah, ini lebih ke batin karena sila itu lebih ke ucapan dan perbuatan. Nah, jadi batin yang baik, batin yang bajik itu dimunculkan dan dikembangkan. Itu namanya bhavana. Jadi nggak cuma sekedar meditasi. Makanya ada yang terjemahin sebagai apa? Pengembangan batin, ya, atau pembudayaan batin. Mereka bilang, ya, mental culture. Nah, bhavana ini juga, ya, ada beberapa jenis, ya. Ada yang untuk membangun konsentrasi, ada juga yang untuk sebagai landasan untuk vipassana. Nah, untuk bhavana ini berarti nggak ngomong banyak karena panjang ceritanya, ya. Nah, jadi secara singkat itu adalah pelatihan batinnya. Apapun kualitas batin kita kembangkan, itu namanya bhavana. Nah, ini kebajikan yang ketiga. Nah, yang keempat apa? Apacaya. Apacaya ini apa? Penghormatan, ya. Nah, kita wajib menghormati siapa? Orang yang lebih tua dari kita, ya, kakak kita, terus orang tua kita,
ya paman, bibi, terus saudara-saudara yang lebih tua, terus bahkan guru, ya guru kita, terus orang di jalan kalau kelihatannya lebih tua dari kita ya, kita panggilnya apa? Pak, Bu, gitu kan, bibi, paman kayak gitu. Nah itu juga adalah sebuah jenis penghormatan. Nah penghormatan juga bisa dilakukan misalnya kepada apa? Mereka yang melestarikan dhamma, ya, yaitu para biku, ya, seale, samanera. Zaman sekarang ada seperti itu ya, atau pertapa-pertapa lain yang mengembangkan kualitas batin lebih daripada kita, ya. Nah daripada umat awam berarti perlu menghormati pertapa, ya, pertapa lain. Nah itu adalah jenis-jenis penghormatan, ya. Apapun penghormatan yang dilakukan, ya, itu juga merupakan sebuah kebajikan. Nah berarti mau tanya, pernah nggak namaskar ke orang tua? Misalnya waktu Sijia, ya, waktu Imlek, terus waktu tahun baru, waktu mama papanya ulang tahun, atau waktu kita ulang tahun, atau sudah menikah belum? Belum, cowok-cewek belum menikah ya? Oh ya cowok boleh nih ikut banting. Saya tadi nggak ngomong nanti lebih bangsa nggak? Kalau ikut banting tak perlu namaskar sama mama. Mama yang namaskar, ya. Nah, itu untungnya jadi biku ya. Oke. Jadi waktu menikah juga biasanya apa? Namaskar ke orang tua ya, enggak kasih teh ya. Nah kayak begitu. Nah begitu itu memang tradisi Buddhis namaskar ya. Nah, di India juga ada tradisi ya, namaskar ke orang tua ya, di hari-hari tertentu biasanya. Nah itu adalah kebajikan juga ya, kebajikan. Nah terus biasanya sebuah bentuk penghormatan itu tidak hanya namaskar aja. Misalnya apa? Dari jauh lihat Bante datang, oh sambut Bante. Terus kasih duduk, ya, terus anjali kayak begitu ya, itu adalah bentuk-bentuk penghormatan. Nah kemudian yang kedua, yang nomor berapa? 5 ya, ketahuan kan yang dengar sama yang tidur. Jadi weya waca ya, weya waca itu adalah pelayanan. Nah pelayanan ini ya nggak cuma di wihara ya, pelayanan banyak di masyarakat juga bisa ya, melayani orang yang sakit, merawat orang yang sakit, atau melayani orang tua, melayani di rumah juga misalnya ada saudara yang sakit melayani ya. Nah itu semua bentuk pelayanan ya, semua bentuk membantu. Jadi misalnya tetangga, tapi dia lagi keluar rumah, terus dia telepon, saya lupa matiin kompor misalnya gitu, ya. Nah, kita bantu. Nah, membantu orang yang penting apa? Bukan hal kejahatan, ya. Nah kalau sesuatu yang tidak tercela ya, nah itu kita bantu, itu adalah salah satu bentuk pelayanan ya. Nah termasuk misalnya datang ke wihara, jadi kapia ya, bantu cuci bowl ya, hari ini sudah bantu ya, cuci patah, terus masak ya, bagian volunteer ya. Nah itu semua adalah pelayanan ya, semua adalah pelayanan ya, bersihin altar dan lain-lain. Nah kemudian yang nomor berapa? Nah, ya. Yang keenam itu patidana, ya, patidana. Nah, hari ini juga ya, nanti ditutup acara ini kita akan patidana ke Pak Hendro, ya, almarhum Pak Hendro. Nah, itu namanya apa? Pati itu sampai atau yang sudah didapatkan, ya. Dana memberi, jadi memberikan apa yang sudah didapatkan. Jadi pertama harus mendapatkan sesuatu. Nah, apa yang didapatkan ini? Kebajikan. Ya. Jadi pertama kita melakukan kebajikan apapun itu, ya. Terus kita membagikan jasa kebajikan ini ke orang lain. Nah, ini yang disebut sebagai patidana. Ya. Nah, patidana ya itu ada dua juga ya. Jadi ke orang yang belum meninggal atau ke orang yang sudah meninggal. Ya. Nah, khususnya ke orang yang sudah meninggal ya, itu kalau dia terlahir di alam hantu. Nah, jenis hantunya juga enggak semua hantu ya. Ada hantu yang meskipun kita patidana, dia tidak bisa
terbebas dari penderitaan. Nah, tapi ada jenis hantu ya yang kamanya tidak begitu berat. Karena kama yang tidak begitu berat, dia terlahir jadi hantu ya. Nah, dia ini biasanya mengharapkan keluarga sendiri untuk membagikan jasa kebajikan yang sudah dilakukan, yaitu berpatidana ya. Nah, itu kalau dia jadi hantu yang sejenis itu, nah nanti kalau kita bagikan ya, dia bisa langsung berbuah ya, langsung dia bisa bebas dari penderitaan ya. Nah, ada lagi yang kita melimpahkan jasa tapi tidak ke orang yang belum meninggal ya, misalnya ke semua makhluk ya, ke dewa kayak begitu ya. Nah, itu juga kalau mereka bisa ikut berbahagia, baru mereka mendapatkan manfaatnya gitu ya. Nah, jadi patidana ini, lalu sekarang kebajikan kita sudah lakukan, lalu kita berikan ke orang lain. Apakah kebajikannya hilang? Nah, tidak ya. Buddha jelaskan seperti lilin. Satu lilin, kalau kita nyalain lilin yang lain, apakah apinya berkurang? Enggak. Adanya juga makin terang ya. Nah, jadi meskipun kita banyak bakar lilin ya, dia akan justru semakin terang, bukannya habis apinya ya. Jadi seperti itu. Jadi kebajikan pertama melakukan kebajikan untuk diri sendiri. Kemudian setelah itu kebajikan ini kita limpahkan kepada orang lain. Nah, pelimpahan jasa itu sendiri adalah kebajikan gitu. Jadi kebajikan kita makin banyak ya, seperti lilin yang semakin membuat penerangan, semakin terang ya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya apa? Nomor berapa? 7 ya. Tuh, nomor 7 apa? Patanumodana. Ya. Jadi yang sudah diberikan oleh orang lain ya, kita ikut berbahagia. Ya. Nah, ini ya, itu juga ada 2. Kalau ke orang yang meninggal ya, nah, hantu ini dia bisa nggak ikut berbahagia? Nah, misalnya kita berdana ke sangga, terus kita limpahin jasa ke dia. Nah, kalau dulu dia orangnya tidak suka berdana, dia bisa berpikir apa? Kamu ini malah habisin duit saya, ya? Dia malah marah, bukannya happy, ya bukannya senang. Nah, itu ya mau boleh buat, kita mau bantu pun dia nggak bisa happy ya. Itu apa boleh buat. Nah, tapi makanya kita sebagai Buddhis ya, misalnya amin-amin ya, kalau kalian terlahir di alam hantu, nanti dilimpahin jasa, jangan ngomel ya, ikut bahagia ya, sadu gitu ngomong. Nah, itulah patanumodana ya, ikut berbahagia dari jasa kebajikan yang diberikan orang lain ya. Nah, zaman sekarang misalnya kalau ngelihat orang berbuat baik, terus kita bilang apa? Sadu ya. Ini apa? Ini bukan patanumodana karena orang tidak kasih ke kita. Ya, ini namanya apa? Anumodana. Ya, ini mudita cita namanya. Ini termasuk apa? Bhawana tadi, mengembangkan kualitas batin, yaitu bermudita, ikut berbahagia atas kebajikan orang lain. Ya, bukannya iri, bukannya sirik begitu ya. Nah, jadi ini adalah pengembangan batin, itu termasuk bhawana. Nah, ini khusus untuk kalau orang kasih ke kita ya, kita ikut bahagia. Nah, itu patanumodana. Nah, terus yang berikutnya nomor berapa? 8 ya. Yang ke-8 itu dhammasawana ya, dhammasawana. Artinya apa? Mendengar dhamma. Nah, enggak cuma dhamma dalam arti ajaran Buddha ya. Di dalam kitab Tipitaka ya, dhamma itu bisa 2 artinya. 1, ajaran Buddha. Yang kedua, semua ajaran. Ya, bahkan hukum ya, hukum negara bisa disebut sebagai dhamma juga ya. Nah, di sini ya artinya bukan hanya ajaran Buddha, tapi misalnya mengajarkan sesuatu yang tidak tercela. Nah, misalnya apa? Ngajarin tentang kesehatan ya. Nah, baik untuk orang lain ya, ilmu-ilmu kesehatan misalnya, baik untuk orang lain ya, atau ngajarin ilmu dagang bisa juga, atau ngajarin untuk bermata pencarian bisa juga ya. Nah, kalau niatnya ya bukan untuk mendapatkan apa? Laba, perolehan. Nah, terus sakara ya,
biasa pengikut ya, bukannya untuk mendapatkan hal-hal duniawi seperti ini ya, murni untuk kebaikan orang lain, agar orang tak ditipu, agar orang tuh misalnya mata pencariannya semakin makmur ya, ekonominya semakin baik, semakin sehat. Nah itu disebut sebagai dhamma, itu dhamma desana ya. Nah dhamma sawala ini adalah belajar hal-hal seperti itu ya, belajar mendengar ya, belajar atau mendengar hal-hal untuk kemakmuran diri sendiri, tetapi bukan hal-hal yang tercela ya, hal-hal yang tidak tercela. Nah mendengar dhamma juga termasuk ya. Nah yang poin berikutnya, yang kebajikan berikutnya adalah dhamma desana, yaitu mengajar ya, mengajar dhamma ajaran Buddha sendiri ya. Nah, niatnya bukan untuk perolehan. Jadi hati-hati ya, di Tipitaka dhamma itu nggak boleh jual ya, nggak boleh menjual belikan dhamma. Ini atas nama dhamma lalu mendapat perolehan, itu nggak boleh ya. Nah jadi Buddha bilang seperti apa? Ular, pegang ular tapi salah pegang gitu ya. Pegang ular harusnya pegang mana? Kepalanya ya. Nah kalau pegang kepala betul ya, kalau pegang perutnya dia ngapain? Patok kita ya, atau kalau pegang ekornya juga dia bisa berbalik ke patok kita. Nah sama seperti itu kata Buddha ya, itu seperti memegang ular. Kalau kita menggunakan dhamma itu secara salah ya, dia malah balik lagi, bukannya dhamma balik lagi menyerang kita, bukan, tapi karena kekotoran batin kita ya, kita menggunakan dhamma untuk perolehan, nama baik, penghormatan dan lain-lain ya. Nah itu. Nah jadi itu dhamma desana, mengajar dhamma ya. Nah kalian bisa mengajar dhamma, bisa tidak mengajar dhamma? Bisa, bukan Allah bisa mengajar dhamma ya. Misalnya apa? Oh mama nggak bisa pergi ya, anaknya bisa ke wihara, habis dengar dhamma talk ya, habis dengar ceramah pulang ke rumah kan, jelasin lagi ke mama, oh tadi Panti bilang begini. Nah itu mengajar dhamma ya, bisa. Atau di rumah baca paritana. Ada ya, baca parita. Nah waktu baca parita juga seperti mengajar dhamma. Sebetulnya parita apa sih? Ajaran Buddha ya. Nah mungkin kita nggak lihat secara kasat mata, siapa yang lagi dengerin kita baca parita kan nggak tahu. Nah, tapi bisa aja dia toke ya. Iya ya, bisa di zaman Buddha ya, di zaman Buddha zaman lampau ya, murid-murid Bante Sariputta ada 500 ya, murid Bante Sariputta ada 500, semua ahli Abhidhamma. Nah kenapa tertarik sekali belajar Abhidhamma sama Bante Sariputta? Karena di kehidupan yang lampau kelelawar, tinggal di gua, mendengar biku yang tinggal di gua itu membacakan Abhidhamma ya. Jangan anggap remeh membaca parita ya. Jadi baca parita ya, itu banyak makhluk bisa juga dengar ya. Nah itu sama seperti dhamma desana. Atau kalian bisa apa? Cetak buku. Misalnya kalian baca buku, oh buku dhamma ini bagus, nah cetak, bagi gratis gitu ya. Nah itu juga berbagi dhamma ya, dhamma desana. Nah kemudian poin berikutnya nomor berapa? 10 belum? 10 ya. Nah yang ke-10 apa? Dithi ujukama ya. Nah ini maksudnya apa? Dithi itu adalah pandangan, uju itu adalah lurus, kama itulah perbuatannya, perbuatan yang meluruskan pandangan. Nah perbuatan apa yang meluruskan pandangannya? Nah itu misalnya merenungkan ya, setelah mendengar ceramah dhamma ya, merenungkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus Buddha bilang semua segala sesuatu itu terjadi karena kama ya. Nah, jadi kalau saya banyak rezeki itu karena kama baik saya berbuah ya. Dan terus kalau kita menderita itu karena kama buruk berbuah ya. Jadi waktu kita dikatain orang, dicela orang, atau dikibulin orang ya, itu karena apa? Kama buruk berbuah ya, bukan kamu ini ya, bukan kamu tapi saya ya. Ini karena perbuatan masa lampau. Oleh sebab itu kita dibohongin orang,
Jadi nggak salahin orang. Nah, karena perenungan itu jadi meluruskan pandangan kita. Ya. Kita tidak nyalain orang lain. Ya. Jadi pandangan kita semakin lurus. Nah, terus itu merenungkan karma. Nah, terus Buddha menjelaskan apa? Oh, segala sesuatu yang terkondisi. Terkondisi itu maksudnya segala sesuatu yang memiliki sebab. Ya. Nah, segala sesuatu yang memiliki sebab itu tidak permanen. Ya. Terus membawa penderitaan. Ya. Terus apa? Di luar kendali kita. Ya. Kadang betapapun kita berusaha, ya, tiba-tiba sesuatu terjadi. Semua rencana kita gagal, harus rencana ulang lagi. Nah, kayak begitu terus. Atau kadang rezeki kita mulus terus. Ya, enggak selalu mulus, ya. Kadang ada hambatannya. Nah, itu tidak permanen. Jadi pandangan kita tuh lurus, ya. Setelah kita merenungkan ajaran Buddha, ya, anicca dukkha anatta, ya. Nah, tubuh ini juga tidak selalu sehat, ya. Tidak selalu cantik. Satu hari muncul keriput, ya. Sama aja, ya. Anicca dukkha anatta. Enggak cuma diri sendiri, semua orang begitu, ya. Nah, pandangan kita lurus. Nah, pelan-pelan, ya, pandangan ini semakin lama semakin murni, ya. Dibantu nanti bhavana meditasi, ya, melihat lagi ke dalam, keluar, ke dalam, keluar, ya. Nanti pandangannya semakin murni. Nah, nanti ada yang bertanya, apa beda dari keyakinan? Jadi waktu itu, ya, di zaman Buddha, para pertapa itu iri sama Buddha, ya, karena Buddha banyak yang ikut, ya, pengikutnya banyak, terus banyak orang sekarang support Buddha, ya. Akhirnya para pertapa itu sedikit perolehan mereka, ya, kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Nah, karena itu mereka iri sama Buddha. Nah, jadi ada satu orang kaya, ya. Nah, orang kaya ini pengikut Buddha, terus juga pintar sekali Dhamma. Kalau diskusi Dhamma, ya, dia paling pintar, ya. Nah, terus sebetulnya dia ini apa? Sudah mencapai kesucian, ya, anagami, ya, tingkat kesucian yang ketiga. Tapi dia umat awam, ya, kaya. Nah, terus dia juga terkenal di kota itu, ya. Nah, jadi pertapa ini waktu itu ketemu sama dia, namanya Cita, ya, Cita Gahapati. Nah, ketemu sama Cita, terus pertapa ini bilang, pertapa Gotama itu ajarin tentang jhana, ya. Kamu percaya atau enggak? Pertapa itu tanya Cita. Cita bilang, saya enggak percaya. Terus pertapa itu bilang apa? Wah, bagus. Iya, memang nggak harusnya dipercaya kok. Siapa masa ngajarin seperti itu? Katanya kalau masuk jana itu tidak dengar suara dan lain-lain. Bohong itu dia bilang gitu kan. Nah, jadi akhirnya maksud Cita nggak percaya itu apa? Beda sama yang pertapa itu pahami sebagai tidak percaya. Terus Cita balik lagi tanya ke pertapa. Misalnya kalau Anda melihat sendiri segala sesuatu, pada saat itu Anda percaya atau Anda meyakini? Beda loh, ya. Percaya sama meyakini, pengalaman sendiri intinya, gitu, ya. Nah, jadi dia bilang, ya saya nggak percaya lagi, orang saya sendiri sudah menjalani, mengalami, gitu kan. Nah, begitu juga Cita bilang, saya bilang saya tidak percaya Buddha mengajarkan jhana. Karena apa? Karena saya sendiri sudah punya jhana 1, 2, 3, 4. Itu Cita bilang ke pertapa itu, ya. Jadi pertapa itu dia tadinya sudah happy, terus dia langsung down. Bukannya dia pihak saya, dia malah pihak lagi ke Gotama. Saya udah jelek-jelekin Gotama. Nah, itu maksudnya percaya sama melihat sendiri, berbedanya. Nah, yang tadi hanya percaya saja, ya, setelah merenungkan ajaran Buddha. Tapi percaya saja tidak cukup, ya. Buddha bilang apa? Ehipassiko, ya, datang dan lihat sendiri. Jadi kita harus lihat sendiri. Buddha bilang semuanya anicca dukkha anatta, apa benar sih? Nah, terus kita meditasi. Dengan meditasi kita bisa lihat, ya. Nah, jadi mati ulang, ya. 10. Oke. Nomor 1 apa? Dana. Yang kedua? Sila. Moralitas, ya. Ketiga? Bhawana. Apa itu bhawana? Pengembangan batin, ya. Oke. Yang keempat? Dana sila bhawana, ingat, ya. Oke. Nomor 4 apa?
nggak selesai nggak pulang. Hah? Iya betul ya, penghormatan ya. Kelima apa? Pelayanan tuh. Yang keenam apa? Patidana ilta. Iya, memberikan apa yang sudah kita dapatkan ya. Jadi pelimpahan jasanya. Yang ketujuh, ikut berbahagia setelah orang melimpahkan jasa ke kita. Yang kedelapan, mendengar atau belajar ya dhamma atau ilmu-ilmu yang tidak tercela ya, tidak bersalah. Kemudian yang 9, mengajar ya, ilmu-ilmu yang tidak tercela, terus mengajar dhamma juga termasuk ya. Yang ke-10, meluruskan pandangan. Nah 10 hal ini ya, kalau kita mau terlahir di alam yang baik ya, kita melakukan 10 ini ya. Apapun perbuatan baji sebetulnya masuk ke 10 ini. Oke, nah jadi kalau kita tidak mau terlahir di alam menderita ya, belum tentu nanti kalau kita jadi hantu ada yang melimpahkan jasa ke kita ya. Nah tapi sebagai anak kita punya kewajiban ya. Kalau misalnya orang tua meninggal, kita itu ada kewajiban untuk melakukan pelimpahan jasa. Terlepas dia sudah jadi manusia, apa hantu atau dewa ya. Nah, kalau dia sudah happy ya sebagai dewa, dia kia-kia. Terus kita nggak bisa juga mau limpahin jasa juga dia bahkan sudah lupa kita ya. Ya belum tentu. Kadang kita tuh sedih ya, suami kita atau papa kita atau teman kita meninggal ya. Tapi sebetulnya dia mungkin sudah happy. Ya, kita ngapain sedih-sedih ya? Dia siapa tahu sudah happy. Nah, tapi nggak apa-apa. Sebagai kewajiban kita melakukan kewajiban. Nah, dengan melakukan kewajiban itu pun merupakan satu jenis kebajikan. Ya. Nah, jadi hari ini Anda sudah menjalankan sila. Ya. Ambil sila pun berarti apa? Niat kan mau menjalankan moralitas ya. Ambil pun sudah kebajikan. Terus menjalankan sila juga kebajikan. Berdana juga kebajikan. Mendengar dhamma. Jadi hari ini ngapain aja coba di antara 10 ini? Mendengarkan dhamma. Terus apa lagi? Weya waca. Tadi dana kan sudah ya. Terus weya waca ya, pelayanan ya. Terus apa lagi? Nah, nanti direnungkan ya, direnungkan dhamma yang dikasih ini, terus dijalankan. Nah nanti lengkap semua 10 ini dijalankan ya. Nah jadi banyak kebajikan yang dikumpulkan. Nah kebajikan-kebijakan yang kebajikan yang kita kumpulkan ini kita mau limpahkan sekarang ya. Nah ini juga satu jenis kebajikan yang baru yang kita limpahkan ke siapa? Papa kita atau suami kita, teman kita ya, pendonor kita ya, Pak Hendro yang sudah setahun ya, yang mungkin sudah happy ya, kita tidak tahu ya. Nah kita limpahkan jasa kebajikan ini ke Pak Hendro ya, semoga dia bisa ikut berbahagia ya. Terus semoga dia bisa bertemu dengan ajaran Buddha yang sejati. Semoga dia bisa mempraktekkan ajaran Buddha, belajar ajaran Buddha sehingga dia mendapat kebahagiaan dan semoga dia juga cepat terlepas dari siklus lahir dan mati mencapai nibbana. Kita juga limpahkan jasa-jasa kebajikan ini kepada semua makhluk ya, terus kepada sanak keluarga dan teman-teman yang lain ya, siapapun mereka, semoga mereka juga bisa ikut berbahagia. Dan tidak lupa kita juga sendiri ya, membuat aspirasi, semoga jasa kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kekotoran batin dan mencapai nibbana. Ikuti kata nanti. Idang wo nyati nang hotu. Idang wo nyati nang hotu.
Sukhita hontu nyatayo Idam wo nyatinang hotu Sukhita hontu nyatayo Idam wo nyatinang hotu Sukhita hontu nyatayo Idam me punyang Asawa kaya Wahang hotu Idam me punyang Nibbanasa Pacayo hotu Mama punya bhagang Sabasatanam Bhajemi Tesabe Esamang Punya bhagang Labhantu Sadhu 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 Sabitiyo vivajantu sotorogo vilasatu Mate bhavantantaraya sukhi dikayuko bhava Abhivadana silisani camudha pacayino Cattaro dhamma vadhantu ayuvano sukhang balang Bhavatu sarva manggalang rakhantu sarva devata Sarva buddhanubhavena sada sukhi bhavantu te Bhavatu sarva manggalang rakhantu sarva devata Sarva dharmanubhavena sada sukhi bhavantu te Bhavatu sarva manggalang rakhantu sarva devata Sarva sanghanubhavena sada sukhi bhavantu te Sadhu, sadhu, sadhu